Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pandangan dimanapun berada. Kita kembali dalam program Suntiang Nagari. Untuk kesempatan hari ini Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023. Bersama saya Amna Ulfa Ghazali menemani Anda hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Dan eh, kita sudah tersambung ya bersama narasumber kita yang selalu setia menemani kita di Suntiang Nagari ya dari organisasi Bundo Kadol Sumatera Barat. Ada Bundo Dian Anggraini SPD. Halo, assalamualaikum Bundo Dian. Oh, mandi latar agak bana mendang suara Bundo Dian koha. Lalamu rasanya nak di daru nak Bundo. Ikaw na bagilit ini na Iyo betul Badina Bundo. Tapi alhamdulillah like kesampaian juga ndang suara Bundo Dian. Sehat Bundo? alhamdulillah. Alhamdulillah. Bundo, kini tema kita tentang peran orang tua dalam membangun karakter Rang Bundo Minangkabau. Baik itu ya Bunda ya. Ah, silakan pengantarnya dulu. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sayangi sebenarnya ketua yang dilakukan Prabu Alhamdulillah Masiko orang dari sementara yang negari dengan ini lagi yang ada tawa mau kebiasaan dengan tema tadi yang disebutkan oleh mudah-mudahan ada manfaat generasi muda itu kembali tawa aspek tawa itu bisa melanjutkan usaha kebiasaan-kebiasaan awal. Jadi kami berdiri sebagai aku sebagai guru sebagai pendidik sebagai masyarakat itu tetap menjaga kebiasaan awal ada istiadat awal ya tetap mencari tanpa mengurangi apapun karena tetap kata-kata efisien efektif itu kadang-kadang kebiasaan awak menjadi tidak biasa. Nah, contoh yang sederhana saja dulu orang tua ngajar beretika etika yang orang pakai ini sebetulnya lah diajar. Nah, kemudian orang tua lama aja sebelum salah ada nak balik jadi belum sampai salah leh orang tua menunjukkan campuran jadi begitu orang tanya anak mendidiknya ya orang tua kemudian tidak tinggi itu kalau dulu anak kita ya tadi mulai awak menunjukkan pemaknaan ini lagi mulai dari tahun jadi di tahun itu kan itu lebih dulu misalnya biasa tapi apakah hasilnya lebih baik atau tidak dari pada kemudian pemerintah awak menentukan di 100 tahun merdeka akan habis dari 'Setiap hari napas itu tingkah laku yang awak apresiasikan dalam kehidupan. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah yang menargetkan melalui program-program pemerintah bahwa di sekolah sejak kurikulum 2003 balik itulah menerapkan namanya 18 karakter anak bangsa. Nah, kalau guru
sekolah, olah semua program. Tapi kalau di rumah tidak ada apa namanya kerjasama lah ya. Oh, sebenarnya kan anak kelas ketawa. Guru itu hanya menjalankan tugas. Nah, apalagi sini banyak loh sekali guru tapi mendidik dengan hati. Karena kalau mendidik benar ya hati dia tuh salah-salah mendidik karena laporan lo. Jadi hari beda kan. Nah, jadi tergantung awak yang di rumah itu. Misalnya tentu orang tua ya, ayah, ibu, kemudian nenek, kakek dan ya lingkungan tertinggal. Nah, jadi tanggung jawab moral itu sebetulnya terletak di orang tua saja dan di seberang jalan awak guru gitu. Dan kadang guru lah membentuk mengarah ke karakter 18 karakter anak bangsa. Tapi orang tua tak ada mencerminkan itu, malah mungkin orang tua tak tahu, malah orang tua tidak mau tahu. Nah, jadi awak kasih saya lihat saja dalam program sekolah, kemudian kan biasanya sama sanksi ada namanya WA grup sekolah itu ya awak itu bahas caranya karena awak ada ini nanti terjadi loh generasi yang tidak tahu. Jadi mungkin itu dulu bahas kalau ada di bidang awak itu mungkin di daerah tiga itu ada masalah bawa kayak awak kan lah sekolah sedang anak tentu sederhana saja anak ini tak peduli lingkungan. Kadang-kadang pendona masih kurang-kurang lah bandara dan ini dia apa saja kemudian 5 tak peduli gitu dengan situasi lingkungan. Kemudian anak-anak itu dibuat orang tua kecelakaan tuang. Kecelakaan tuang ini tidak bergaul dengan tuang dirinya itu atau aktivitas lain misalnya merekam situasi maupun tidak ada kan yang bisa dibawa oleh kawannya nanti saat kawan. Tapi ini main game. Apa hal mengatasi itu? Jadi itu kayaknya lah kan nggak merusak nak mencari iya harus menghilangkan. iya Jadi itu guna untuk menghilangkan lah aja dia ini kok seperti anak. Iya betul Gundo. Jadi memang batuan serpunan Gundo katakan generasi muda awak kok emang istilahnya itu etika agak kurang nak Gundo. Sibuk jo dunia masing-masing. Jadi menurut Gundo apa yang harus kita lakukan untuk satu gesok terapi karena anak tua apa benar yang harus kita lakukan merubah mungkin mau mencoba itu ya 8 tahun aja jadi kajian kita kita luar biasa ibu banyak aturan di sekolah itu karena kalau di akun Banda dia mencari itu loh mencari bahan pelajaran lo di situ jadi nggak lebih bisa masukkan karena aku kenapanya kok jaget loh atau itu memang satu yang menolong pulau tapi tak ada memakainya mungkin gitu tak ada semuanya nah ini awak tadi ya kan tak terjadi penyelewengan terhadap seksual ya itu kan sangat kali itu nah jadi orang tua kali itu kan ada alat ya ini dari kali itu nah jadi itu peran orang tua nah itu kemudian kerjasama ya guru bisa mencari bahan kalau guru kadang-kadang ada bahan di itu ada satu bagian lebih baik kita uji bagian kan jadi persentase untuk lihat di YouTube ini
dia mencari dia tapi para persentasenya kok nilai memberi penilaian kalau banyak referensinya itu nilainya mungkin 80 KP KBM. Jadi kalau harus bisa anak punya YouTube, karena YouTube itu kan itu potong-potong kalau buku dari awal ke akhir kan. Nah, jadi diakali gitu. Jadi anak mencari dia tapi memberikan penilaian yang lebih baik ke buku gitu. Kemudian orang tua ditutup, ada situs-situs yang bisa ditutup. Jadi banyak caranya, jadi ya mesti berbuat gitu. Kemudian mengenai permainan gitu, itu dia anak cuma agak di cuma itu kan. Itu jadi turun main kita, itu ada yang judi seperti itu. Iya, itu kan Bali itu loh. Nah, jadi ada caranya kayu anak bonang yang nggak lanjut, hanya balikin. Dia THR-nya lah sebanyak tuh nyobalin untuk cibang. Nah, namanya balik itu. Kalau dia lah nggak lanjut. Gitu. Jadi itulah kesempatan. Nah, kalau sebenarnya karena tetangga banyak doa anak itu ya. Jadi untuk pesantren Ramadan ala berang dia lah berang handphone simpan tapi karena apa ya kan buat tadi itu ini asal ada waktu hilang itu sudah begitu handphone jadi tanggung jawab mobil dari pendidik karena pendidik punya kekuatan ya ini melalui nilai karena anak-anak kalau nilai itu dikaitkan dengan apa akan ada aplikasi orang itu berkali kalau kaitkan nilai mungkin peran guru itu mulai dari tahun sampai SMA sampai program. Nah kemudian peran orang tua resto dari handphone anak itu. Jadi ada pelecehan seksual, ada anak yang dia berbuat sebenarnya dari dampak yang tidak disangka di awal. Tapi kejadiannya tuh apa pakai nenek ya pakai ya saya kan pakai maksud itu. Itu kalau orang lain apalagi yang anak kan dalam masa puber. Jadi peran orang tua, peran ibu, lingkungan, masyarakat ini masyarakatnya anak boleh itu takut itu dari orang tua. Kalau dulu kan awak tetangga awak, takut awak kan? Anak yang itu, itu buat orang. Jadi mungkin sementara itu ya, awak kaget kan dari awak ini akan dia peran masing-masing. Sama orang tua aku dari lalu dari jago anak lagi sampai lu anak lalu itu posisi dalam pengawasan orang tua. Kemudian mungkin dulu pernah punya kekuatan ya untuk dia nilai mungkin bisa memberikan pembelajaran karena apa apabila kalian mengambil referensi ke YouTube kan itu kurang lengkap nah nilainya sekian jadi anak-anak terbiasa ya. Jadi awak dan tidak peduli ya itu anak kita tidak peduli. Betul. Memang bantuannya ketegasan orang tua dalam hal kok memang sangat diperlukan Bunda. Ada kasus dia Bunda. Jadi ada orang kayak kok curhat. Anaknya kok dilarang main HP atau dicari HP-nya kok sekali sehari. Jadi padahal pada situ mah anaknya kok hanya tuntutnya privasinya. Mama, ini kok lah zaman privasi mah. Padahal SMP baru tuh mah. Lah zaman privasi. Kok mama mesti cari HP didik jo baru. Dia tuntutnya privasi. Jadi lama niru orang luar. Kok kamar nak boleh dimasuki, kok HP nak boleh dicari ya. Itu mungkin emang kurang tegas barangkali orang kayak gitu. Itu kaitannya ya. Iyo itu Bunda. Iyo. Andi, Bunda macam dia yang bentuk itu Bunda.
kami ini punya sama boleh keterupung, sama aku. Jadi awak sebagai mandiri tetap dia memberi kontribusi. Apalagi anaknya kan dalam pengawasan awak. Ya mau itu harus awak. Jadi kalau banyak kasus lagi yang macam suatu itu kan kurang. Kalau aku dulu pengarahan kan kemudian awak dan berikut kemudian mungkin nanti nyebarkan Yohan karena belajar ada kata-kata lah nanti tahu ya kan. Jadi dia pun ada penegasan awak. Nah awak ada tujuan awak. Kurang Minang nggak tuh ini karakteristik orang Minang itu masyarakat kajangku masyarakat apa logis nggak ada nama tujuan nama bangunnya memerintahkan itu bentukku privasi apa awak sendiri dari sedangkan nama itu ya dalam keluarga itu nggak bisa privasi nama kemudian kemudian itu privasi mungkin nama itu ada kalian doa jadi memang keteladanan itu kalau teladan waktu banyak praktikan mulai dari makan pakaiannya bahannya sempurna lahir batin teladan itu kita awak maha puas hati kalau awak nggak bisa diteladani itu nggak ada tapi itu bisa awak ini banyak buku-buku mati-mandi itu diteladan kalau ini macam mandi karena itu kan di Jakarta itu kan itu ada pendidikan parenting anak wah jadi orang itu lah masih ada parenting jadi itu bahan tentang perkembangan mulai dari tahun itu ada parenting. Nah kalau ini saja ini pun dia kan itu buat saja tambah ilmu ini tambah ilmu ini masyarakat iya itu memang ketegasan orang tua peran ini Bunda peran orang tua di rumah tuh memang sangat dituntut. Iya Bunda awak break sebentar ya Bunda ya. Jadi sudah ikut dan kembali di Suntiang Nagari Rompek daripada 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya.
Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sumatera Barat. Ya, di sana Padang masih di Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini. Dan kita masih bersama narasumber kita, Bundo Dian Anggraini SPD, masih membahas tentang ya bagaimana peran orang tua ya dalam hal membangun karakter orang muda Minangkabau. Sebelum kita lanjutkan, kami informasikan bahwa siaran kita bisa Anda dengarkan melalui 92,4 MHz dan juga streaming rri.co.id dan juga live YouTube di Pro 4 RRI Padang. Untuk yang ingin berpartisipasi pagi hari ini seperti biasa bisa melalui WhatsApp kita di 08 11 66 092. Oke, Bunda Dian,
Halo Bundo. Iya, masih semangat bersama kita ya Bundo ya. Oke. Bundo, kalau menurut Bundo sendiri, sikap-sikap dari anak-anak zaman sekarang, terutama orang muda Minangkabau ini, yang sepertinya tidak mencerminkan sikap yang baik lah ya. Kalau kita, walaupun memang banyak orang muda Minang kita dengan sikapnya yang baik, yang sesuai dengan adat berseni syarat bahasa yang kita bawa. Nah, namun banyak juga yang terbalik begitu istilahnya Bundo, tidak sesuai begitu, tidak sesuai dengan etika. Nah, apakah perlu hal tersebut ya kita terapkan seperti ketegasan yang, kalau di rumah itu ketegasan yang agak istilahnya agak strong lah begitu Bundo. Menurut Bundo seperti apa? Iya, strength benar. Mm-mm. Iya betul. Mm-mm. Mm-mm. Ada hukuman di balik itu ya Bunda ya. Mm-mm. Bukan dengan hukuman fisik. Iya betul. Nah, Jadi kemudian kalau menulis mm-mm. kalau itu penghargaan dari lainnya, misalnya aku sederhana aja, kalau umpamanya hari ini ada bangsa yang sifat yang perubahan ke arah yang elok, misalnya balinte abuah untuk rambutan, benar rambutan ada kilo ke hadiah sederhana saja, tapi itu lebih berkesan, atau coklat lah atau apalah kesan anak-anak ini. Kalau benda mana ada orang itu nggak mengalami, ini sama dia hadiah anaknya, ada pun mau bagian gen kasih apa gen ini Terlalu muluk-muluk ya. komen gen. Iya betul. Jadi anak tuh lebih bakorak sekali nanti. Kalau awak dulu kan nggak seperti itu. Iya betul. Atau buku. Ini mungkin buku anak begitu aku ya. Tapi bawa menanamkan itu. Nanti ada orang tua dari dulu dia yo yang misalnya latar belakang pen buku ya. Pasti mendidik seperti didikan yang lain. Kemudian ditambahlah dengan situasi ya. Jadi nama dia kemana, mana itu kan satu kan. Iya. Ini kan orang tua kadang tak ada seperti itu, tak apa ya. Nah, jadi ini kesalahan. Nampak kesalahan itu betul-betul mereka kata kurang dulu atau kurang adanya sampai ke situ dibatalkan. Jadi ada efek yang Efek jerah ya Bunda. kalau dia salah. Sebaliknya memang beruntung kalau dia membuat satu kebaikan. Secara pun kebaikan anak kalau memang terdapat positif itu dihargai. Kalau anak muda, kalau anak masih baru lagi dia. Nah, ini itu nama tidak hebat, tidak itu ada kan malah ini dia berikan 0,0. Nah, awal itu 10 besar, karena ini 0,nya anak yang berarti merasa lebih hebat kan. Betul. Orang tua itu lebih percaya itu, caranya berbuat baik, menolong orang, atau hargai kan. Nah, ini memang anak-anak kurang apa ya, tentunya sering dikasih apa
Ini mungkin nyawa nih nak gurunya oleh kan. Masuk cucu cuy aja. Kamu kok ini cuy aku main anda kelas bara itu dia wali kelas saat itu awak saja. Jadi kalau anak tu tidak apa kita ni. Kita yang mendekatkan diri ini. Awak aja gitu. Aku tu ada sedikit agak pulang itu apalahnya ingin pulang kan itu jelas nak kata di tiket tu jadi ayo awak adalah perhatian awak anak ini tegur apa pulang kurang peduli tak awak sebagai apa itu tu misalnya bunda sedang menyapu dalam anak sekolah tu kan banyak sekolah di belakang marah di gobak olah pulang tu gitu. Apa aja dengan berbagai jadi awaknya gitu awaknya aktif gitu. Kalau mau berbuat awak kan jadi kalau awak pasif anak tu memang pasif dan memang landa ada keinginan itu tidak ada yang di sebagai disiapkan mental awak pelajari yang kemudian sebagai masyarakat tetangga lah, matu lah, aku peduli awak udah mendidik lah. Mengajar uranya, mengajar itu kan mentransfer ilmu misalnya, wajib ilmu. Lah selesai mendidik enggak, mendidik kan perlu perubahan. Ada kalau perubahan apa? Perubahan perilaku. Nah perilaku itu nggak gampang, membangunnya pun kamu. Kalau mentransfer nilai bisa dalam waktu 1 semester kamu mau rapot, saya lihat barang nilainya. Nah sementara perubahan perilaku nggak bisa harapan target yang tinggi tanpa ada kontrol pendidikan yang terus-menerus. Jadi kadang-kadang orang tua dia sudah mengharapkan anak itu kan hasil. Jadi hasil itu segala pertumbuhannya, jasmani dan rohani itu perlu awak benahi. Jadi kalau dulu kita anak supaya tinggi sebelum mandi itu bersiram meloncek itu pemikiran awak sudah apa disadari cuma meloncek. Jadi kan alhamdulillah lah gitu. Sederhana saja tapi orang ini kan tidak anak tinggi dulu apa namanya umpik itu minum tinggi supaya tinggi itu kan kadang-kadang logikanya lima gitu kan tapi kalau meloncek itu logika seperti itu diharapkan orang tua itu memahami karena orang tua kan contohnya sekolah kedinasan itu kan perlu tinggi nah ini masih perajuan dulu perlu tinggi kan itu tidak bisa latihnya lah kadang pertumbuhannya tuh disuruh minum umbik itu juga apa dong itu dari usianya dini dari mandi pagi itu disiram nyoknya kalejek meloncek itu sederhana aja tapi ya itulah pemahaman seperti itu yang harus dipelajari di orang tua kemudian menjadi pergaulan anak-anak ya dulu pernah kadang masuk dalam menanya atau anak itu ngobrol samu gadang samu inyo itu obrolannya itu kadang-kadang ya contoh dari segi bahasa aja lah kare ulas kare baru lu gue segala macam gitu kan kalau mengenal bahasa tuh yang baik kan itu dia kok galak kakak semacam pun tak peduli tetap dulu apa dulu ada pertunjukan di apa itu anak bina anak gaji raja berangnya tapi ya tak masalah tak bawa itu risiko kalau neguru orang pasti orang tak senang ya tiba sebagai mandi sebagai bako sebagai tetangga sebagainya baulah apalagi awak lah tua untuk bundo kan apa yang awak buat lah itu ingin berbuat baik tak berbuat baik itu dalam posisi dan lingkungan saja ni yang tak disenangi sebenarnya belah rumah bundo pada
dikandai. Itu awak dikandai itu kan, dia aduh ini itu misalnya macam kembali barang orang mau balik ini naga kali lah nak. Tapi ya tetap lah, tetap yo gue gitu sederhana aja tapi nah jadi dibawa pada orang tua sebagai peran mungkin kalau bentuk-bentuk mungkin orang tua enggak lah ya karena anak-anak sudah lapis jadi tapi sebagai warga masyarakat agak peduli nah, contohnya bunda baik berkat supermarket nah awak lah seri mana tapi cik balinya kata bunda walaupun cik tapi kan mesti antri cuma kalau pasti itu sekali lah ya itulah mesti anak masih muda itu Iya. masih anak SMA berbaju seragam SMA antri sila tak memahami itu nak jadi melalui apa penganak nah sendiri Iya betul. Barangkali nak bunda perlu juga dari dini anak yang masih bayi itu seperti yang dulu pernah bunda share dengan kita istilahnya edukasi manjujai. Nah itu juga perlu ya bunda ya. Dari dini kita sudah dekat dengan anak dengan cara manjujai ini. Menurut bunda seperti apa? Dari dalam kandungan awak yang mulai kan biasanya menjadi dulu sebagai bayut Iya. itu anak muda itu bayut tadinya walaupun ayunannya mungkin tidak beda di dokter kan Iya. dari kaki yang safety lah itu kan dengan dulu anak yang tua dari ayunan itu kan dia safety dan ini lebih banyak di ayunan itu lebih aman gitu. Nah itu dulu kan ngomong remaja, jadi itu nenek bunda itu, anak gadang-gadang itu kan, dengan anak bunda kadang-kadang kan sudah diharapkan satu, jadi nenek itu nyanyi-nyanyi, dulu bunda belum paham benda itu dengan nyanyi itu bercerita, kadang-kadang nyanyi-nyanyi kan, jadi apa nyanyi nyanyi itu nah itu kan juga dia menggoyang-goyang kan ayunan kemudian betul kalau anak apa ada kaleng susu kaleng apa itu nah kaleng regal kan di gandang ini nenek tuh jadi ada suara benda nenek itu ada kata-kata yang menang-menangan itu menangan sebenarnya belum memahami mungkin tapi sama cara itu mulai sampai menjadi itu sampai akhirnya anak benda itu bagian kita ya nenek sampai anak pokoknya itu DJ dan nenek itu tapi memang nenek yang lebih memahaminya nah kayaknya setelah nenek itu DJ itu agak kurang nah ada morokal itu nah ya morokal nah itu kata kamu mereka pakai itu lah kan jadi itu kayak tadi koyo pakai morokal itu morokal itu pas ngajian pada lagu pada namanya di bermain peran morokal itu boneka bola namanya itu jadi kita hawa dia itu ini lagi tiru orang itu kan biasa Pak ini lagi tiru orang melalui lokal melalui game melalui apa tetap keluar nah dia itu kadang-kadang tidak lo lagu yang di itu kata-kata aja di nenek itu apa kata nah di sampingnya iya betul dibicarakan ya Bunda iya betul Bunda kita ke WA dulu ya Bunda ya. Ini ada partisipasi dari Mama Angel. Ini Mama Angel nih kayaknya curhat. Samu bana anak gadih awak jonan bunduh kecean tuh mau bunduh disuruh kalapau tunggu sabanta kecenya.
disuruh mencuci piring tunggu sebentar. HP tujuan nan dicari diambil di awak HP itu nyo mengambuk ndak semua nyo makan kebaa awak. Ya udah, itu curhatan dari Mama Angel ya Bunda ya. Silakan Bunda, gimana menurut Bunda ini? Sesuatu yang kakak jadi kesenangan memang dan anak yang usia SMP atau SMA kadang anak yang lah gadang dia yang lah perguruan tinggi tunggu dulu bapak bertunggu itu itu kadang aku akan itu apalagi memang dulu mungkin kadang makan kadang apa kerajum itu kan kadang mencari api kan kadang mencari api itu tangguang semacam kalau bunyi itu ya dia udah kita kejar ambil hati-hati Ya, agak apa biliang istilahnya agak apa biliangnya berangnya iya. agak apa biliangnya tetap aku misalnya coba itu aku apa bisa dia itu yang awak dia berani nanti itu aku tuh sekalinya dari apa itu tangga awak di belakangnya dia aja dia kadang-kadang kan mencari tugas banyak yang banyak itu malah sampai di dulu mencari tugas jadi itu balik kaitan tugas dan hidup dulu nilainya tidak sesuai jadi anak tak tuh pakai tuh mencari tugas dulu itu aku namanya kalau anak ada kata-kata kan pertama kan kalau dan anak tidak ada tak boleh mengatakan tidak bisa tak dulu istilah tidak bisa yang kedua tunggu dulu karena menunggu itu pekerjaan yang tidak senang kalau tidak menyenangkan kalau kita akan menunggu cari itu kalau tidak tepat waktu karena orang yang sering menunggu dia tidak akan tepat Lalai ya. lalai jadi misalnya ya dalam acara pulang pembentukan jadi dari orang mengajar kalau butuh panjang itu tepat waktu jelas Luar biasa ya kebiasaan iya habit ya luar biasa itu mulai dari awal ya apa selalu menunggu itulah tidak disiplin tapi kalau orang apa itu juga saja itu ya tegas malah anak laki-laki dulu yang kadang nomor 2 laki-laki dulu kan baru anak putih dulu kalau memang yang melanggar aturan masuk kamar mandi dia izin pukul kaki sampai berjanji itu janji itu awak tuntut jadi ini melanggar aturan misalnya tidak boleh PR kan kemudian biasalah anak-anak kena cemburu gurunya masuk kamar mandi pukul artinya kan kemudian apa kalau tidak dipukul karena kan di ajaran agama lain kalau anak sholat jadi dipukul kakinya kan jadi menuju ke situ apa janji kayak gitu kalau yang berbuat itu lagi lebih tegas lagi jadi ketegasan kan itu karena orang tua betul lah satu Romayuan atau memang itu boleh banyak iya betul buat aturan awak ilana seandainya kata tunggu pun tak boleh dipakai kata tidak bisa tak boleh kecuali tunggu di rumahnya kau WC itu wajar ya alami alam kan iya panggilan alam tunggu mencari api api baik iya itulah ketegasan bagi betul sekali ya ini satu lagi Bunda dari Pak Nov di Anduring, memang perlu ketegasan orang tua dalam hal ini karena anak tanggung jawab orang tua. Kalau anak salah, jangan dia yang disalahkan. Introspeksi diri kita, sudah benar belum kita mendidik anak.
Jangan lupa mendidik anak dengan ABS SBK. Mohon maaf, wassalam. Oke. Ini Iya, Pak dari Nom. Pak Nomdi cukup tegas juga nih Pak Nomdi. Iya. Ya karena anak ini kan tanggung jawab awak nanti awak Mbak mendidik anak. Iya. Jadi kadang aku nanti ada orang yang terlalu mencari kesibukan di luar, entah itu cari nafkah, entah membangun karir, dan anak menjadi nomor dua. Aku bahkan anak nanti jangan pernah kalian dituntut nanti ya. Betul. Tentu ya Wak kan. Jadi kalau Wak langsung tahu tapi hasilnya Tuhan melihat benar. Nah, tapi tahu. Nah ini banyak orang tua yang mengalihkan kalau anak kita dialihkannya baik apa babysitter kan itu mungkin memperpanjang masa awal tapi yang inti tetap beliau mengejar karir beliau tapi bakal membantu anak tetap membantu ini macam ini kan itu pengalaman itu menambah-nambah itu beliau mama sangat menyokong kalian menambah itu karena itu itu memang amanah lah atau menurut agama awak mencarilah ilmu sampai kena gaji sino tapi akhirnya nah karena ujian anak sedang ujian anak kita tetap itu video call nah ini apa bahan ujian itu video call nah itulah dirasakannya ketika tidak video call tidak sempat video call itu nilainya tak menurun maka disempatkan video call atau babnya karena mau mandi majaku walaupun seketik walaupun yang lales ya yang seketik itu merasuk ke jiwa kadang lain beda walaupun apa mungkin simpulan itu aja motivasi jadi itu Pak memang awak itu nanti alhamdulillah awak kalau berbuat baik Allah memudahkan untuk Allah. Bapak meninggal dulu kan tinggal parent kan itu anak-anak masih dalam belum ada yang oke karena yang itu waktu itu umurnya 7 tahun nah, bayangkan anak jadi tergantung awak yang tergantung kan bunda mengejar bunda apa pula tapi bunda ada bunda ada neneknya kan ada mamanya ada tantenya yang kebetulannya dosen dulu terlibat kenapa awak akan melibatkan bersama awak mengawak melibatkan awak karena bunda tinggal di lingkungan keluarga terlibat adanya kamu obat kita lambat pulang uyung lese ngiang jadi peduli gitu jadi selalu mempedulikan lingkungan jadi itu ya tak bisa marah bunda tak pina tidak karena coba dia awak bertanggung dia sudah coba ini luar biasa baik Bunda luar biasa sekali terima kasih banyak Bunda untuk ilmunya tentang parenting anak ini bersama kita di sini mudah-mudahan bagi dosen apa yang mendengarkan barangkali bisa aplikasikannya memang ketegasan orang tua perlu dalam hal ini ya Bunda ya terima kasih banyak Bunda bayangkan sampai anak ya sendiri membesarkan wes luar biasa sampai-sampainya contoh yang baik ini anaknya hebat-hebat semuanya Bunda malah alhamdulillah baik terima kasih banyak Bunda sehat terus ya Bunda ya baik assalamualaikum Bunda. Ya, di sana pendengar dimanapun berada, demikian tadi kebersamaan kita bersama Bundo Dian Anggraini SPD dalam Suntiang Nagari dengan judul Peran Orang Tua dalam Membangun Karakter Rang Budo Minangkabau. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
Selamat pagi. Tetap bersama Pro 4 RRI.